banget. Seru Jadi, banget. podcast Mom on Duty ini kita akan membahas segala sesuatunya dari perspektif ibu-ibu muda kayak kita ya. Ibu-ibu muda. Tapi hari ini kita juga udah kedatangan perempuan cantik Yang tentunya menginspirasi. Benar. Nah, siapa tuh? langsung aja. Langsung aja. Ini udah bareng sama kita Miss Supranational 2024. Hai. Ada Harasta Haifa Haifa Zahra. Kita panggilnya apa nih? Tata aja. Tata aja. boleh. Oke. Karena kita udah akrab ya, jadi kita panggil Ikri Besti ya. Iya, Besti. Gimana Miss Supranational? Udah berapa minggu tak menyandang gelar Miss Supranational ini? Waduh, kayaknya seminggu lebih sih. Soalnya after winning itu kan aku seminggu stay di Poland dulu, terus baru kembali ke Jakarta, homecoming ke Indonesia. Jadi kayaknya udah sekitar 2 minggu deh, kayaknya 2 minggu lebih. 2 minggu. Gimana rasanya jadi perempuan Indonesia pertama yang menang jadi Miss Supranational? Tak. Jujur seneng sih Kak, dan pada saat tulas standing udah nggak kuat, maksudnya udah nahan nangis gitu. Karena nggak pernah Karena di tulas standing aja udah kayak udah nggak pernah nyangka Kak aku bisa ada di tulas standing gitu Kak. kamu nggak Ya, pernah maaf. kepikiran kayaknya aku bakal menang nih Kalau gitu kepikiran menang pernah. Afirmasi ya. Karena aku ini anaknya afirmasi banget Kak. Bener-bener kayak Oke. dari Indonesia tuh udah banyak latihan training yang dilakuin sama aku, dibantu oleh tim Yayasan Putri Indonesia. So ini terima kasih dulu ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu yang udah mempercayakan title ini kepada Tata Putri Indonesia 2024 yang akhirnya menjadi perwakilan Miss Supranational Indonesia di Polandia. Dan akhirnya terima kasih juga kepada Miss Supranational organisasi yang memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menyandang gelar sebagai Brand Ambassador of Miss Supranational 2024. Benar-benar nggak nyangka Kak, karena Nggak kayak nyangka. di Indonesia sih waktu itu kayak oke, aku udah ikhtiar, udah berusaha, udah latihan, aku pasti bisa whatever the end, tapi yang penting aku udah kayak melakukan yang terbaik dulu, apapun hasilnya nanti. Tapi aku selalu berdoa untuk oke, I wanna be the highest achievement. Dulu tuh bahasanya adalah, bahasa yang aku lontarkan adalah aku ingin kembali pulang ke Indonesia dengan highest achievement from Miss Supranational. Dan selama di sana, perjalanan karantina bertemu Supra Sisters around the world gitu ya Kak, gak dapat dipungkiri, aku realistis waktu itu. Oh, jadi apa yang ada di pikiran kamu apa waktu itu realistisnya? Aku tuh kayak masih berafirmasi tiap pagi, oke, I can do this. But sometimes ada kalanya kayak aku realistis dalam diri aku, kayak Oke. bukannya gimana-gimana, tapi ya harus bisa, apapun hasilnya nanti harus Bisa legowo terima. gitu ya, Yes, harus bisa legowo. terima. Jadi waktu itu aku kayak bisa nggak ya, terus kayak tiap pagi nih ya Kak, jadi ada cerita tiap pagi aku tuh selalu call sama tim aku, sama Kopau, Stylish, terus sama Kak Janu as my public speaking trainer, terus sama Koklana sebagai training, Yeah. all of training kayak make up, catwalk dan lain sebagainya. Aku selalu call sama mereka semua untuk kayak apa ya, aku kan Virgo, ini agak kemana-mana ya bahasanya. Oke, Aku ini Virgo tuh, ya Virgo tuh gimana? biasanya perfeksionis Iya, ya. perfeksionis. Jadi Si aku paling tuh- ngerti ya zodiak ya. Jadi aku tiap pagi bener-bener harus make sure dulu ini bener nggak dari atas sampai bawah udah cantik atau belum, makanya aku perlu telepon mereka Untuk ngepastiin. untuk ngepastikan ini Oh, antingnya wow. udah sesuai belum, terus make upnya udah bener belum, hairnya udah bener belum, karena aku do it by myself every day. Terus akhirnya tiap telepon tuh makin akhir-akhir kadang aku suka bilang, duh Kak, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku suka bilang gitu loh Kak. Kenapa? Karena aku being realistic waktu itu. Teman-teman kayak Supra Sisters lainnya tuh menurutku Keren-keren mereka gitu. keren-keren, punya kelebihannya masing-masing dan being themselves gitu loh mereka tuh. Terus udah gitu banyak dari mereka yang merupakan pageant fighter dulunya. Sedangkan aku masih 20 tahun pada saat sekarang juga masih 20 tahun. Masih seumuran berarti ya. Seumuran. Aku 17 Pada masanya. pada masanya. Canda, Kak. Gak apa-apa Tata. Aku tuh masih 20 tahun yang baru terjun di dunia pageantry ini. Benar-benar belum punya pengalaman seperti yang lainnya gitu. Ini pageant pertama kamu? This is my first pageant, iya. Wow. Gila ya, Jadi- berarti emang kamu tuh ya Wah. maksudnya pageant pertama langsung Langsung menang, dapet. Boy. Iya. Terus aku tuh bilang gitu kan sama mereka. Tapi mereka tuh tahu aku banget kan, karena ya kita latihan training every day sebelum berangkat. Jadi mereka bilang gini, Tak,
masa lupa jadi kamu yang kayak selalu memberikan afirmasi positif ke dalam diri kamu. Bisa kok, kamu pasti bisa. Coba tetap bilang bisa, jangan bilang nggak bisa. Terus kayak abis dari itu aku selalu bilang, oh iya sih, oke aku bisa gitu. Jadi mereka benar-benar yang kayak membalikan keadaan aku saat-saat aku dimana kayak nggak percaya dengan diri aku, terus mereka membalikan hal itu supaya aku lebih percaya lagi kalau misalnya aku bisa. And after itu ya aku menjalani hari-hariku biasa seperti aku pada umumnya, pada biasanya. Sampai malam final yang akhirnya membawa pulang title ini. Tapi emang kalau ngelihat reactionnya Tata, Gina nonton gak sih? Dia kayak bener-bener yang terharu banget, kayak nangis sejadi-jadinya gak sih? Tapi karena mungkin kamu gak ngebayangin Aku kali bayang, ya. dan karena apa ya Kak, setelah 11 tahun Indonesia berlaga di Miss Supranational, akhirnya bisa membawa pulang first title Crown, gitu, first crown. bener, Jadi kalau bener, misalnya bener. crown di Supranational ini runner up pun dapat crown kan Kak. Iya. Dan di Indonesia ini sempat beberapa kali dapat crown Runner tapi up bukan ya? yang utama, Yap. runner up gitu. Dan aku yang nggak pernah nyangka juga bisa dapat the utama gitu, crown utama dari Miss Supranational. Makanya waktu itu nangis. Terus udah gitu kayak aku membayangkan semua perjalananku yang banyak senengnya, banyak Iya, capeknya, iya, ya ups and down. Terus kayak Kebayang sempat sih. ada kakiku sempat terkilir waktu latihan catwalk dan lain sebagainya. Jadi bener-bener kayak perjalanan singkat gitu loh langsung Iya, terlibas di iya. otak gitu. Terus akhirnya kayak Jadi- oh my god, we did it Indonesia, Iya. kayak my hard working pays off gitu loh Iya, finally. iya. That's why waktu itu reaksiku mungkin agak sedikit Jadi ekspresinya ekspresif banget. Precious banget loh. itu natural Priceless keluar ya. banget. Iya, Nggak gitu. diatur gitu ya pas, Iya pas terharu pas dong. menang Indonesia gitu ya. Itu langsung Siapa Padahal waktu di lagi yang Indonesia, nyangka? semua orang tuh kayak kalau lagi training, nanti inget ya senyum yang cantik bilang we did Oh, it ketika Indonesia. Udah sebelum di- ini ya. Karena kan iya, balik Iya, lagi aku iya, kan suka iya. kayak aku dan catwalk training dan trainer yang lain itu selalu kayak berafirmasi gitu ya, kayak Iya. highest achievement. Jadi kita jangan lupa ya Tak, nanti kalau misalnya menang bilang we did it, terus udah gitu senyum yang cantik gitu. Pas di sana udah lupa semuanya, buyar. oh menarik nih, berarti latihan ya Tak kalau menang tuh gimana gitu ya, Iya. sempat Sama itu, latihan balik gitu lagi. ya. Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau kayak yang lain gimana, karena mereka tuh melihat aku yang selalu berafirmasi positif. Jadi Mereka kayak juga percaya. Mereka juga kayak Iya, iya. Yuta, kamu kan suka Iya, berafirmasi. Gak ada salahnya nih kalau misalnya afirmasi sampai menang, kita nanti jangan lupa Iya, kayak iya. gini-gini gitu. Udah langsung buyar emang Udah kalau langsung, udah iya kayak sih. ya udah deh yang penting gue udah dapet Iya, gitu yang penting kali ya. menang gitu ya. Iya, ini berarti crown utamanya ya, Tata? Iya, ini crown utama. Ini crown Enggak sembarang orang kan ya boleh itu pegang crown kamu gitu-gitu. Betul, karena ini juga crown ini dipegang, dijaga sama Miss Supranational Organization sama Andre. Iya, namanya Andre. Setelah ini akan kamu simpan atau berarti disimpan? Untuk crown utama yang ini akan disimpan sama Miss Supranational Organisasi. Jadi kalau misalnya aku berangkat dengan MSO seperti sekarang, aku bisa pakai karena memang ini dijaga banget sama Andre, sama Gerhard, sama Andrea juga. Tapi ada crown lainnya yang bisa dipakai kalau misalnya Miss Supranational Organization nggak ikut bareng aku. Oh, jadi udah aku disiapin bawa gitu dua, ya? Jadi aku bawa dua Oh, crown. Itu yang satu lagi tuh crown lama. Bedanya adalah kalau di Apa sini tuh? aku lihat kemana nih? Nah, tuh Tak. Ini tuh permatanya di sini warna biru. Biru, kan? yes. Ini adalah crown baru, permatanya warna biru. Nah, crown lama ini permatanya warna putih. Oh gitu. Dan itu kayaknya aku pakai di malam final deh. Jadi waktu malam final itu Andrea, Miss Supranational yang tahun lalu, crowning aku pakai crown yang lama. Oh. Dan kalau nggak salah atasnya masih putih, si permata ininya masih putih. Oh, Kalau jadi ini udah biru. diganti ya, udah jadi Iya, ini biru. udah Diganti yang paling baru. the newest one yang masih secure di secure. Iya. sama Yang baru gitu. untuk yang baru ya. Wah. Tapi Tata ceritain dong ke kita mungkin momen apa sih yang menarik selama kamu di Miss Supra kemarin, selama momen karantina dan lain-lain. Tapi yang kita nggak tahu nih yang kayak apa sih funny moments-nya atau sakit-sakitnya, sedih-sedihnya tuh kayak Momen yang gimana? paling berkesan yang lucu buat kamu gitu kali ya. Yang lucu sebenarnya tiap hari kan experience banget ya di Miss Supra ini. Kayak aku merasanya di sana tuh nggak kompetisi karena kita kayak lagi gathering, bener-bener tiap hari Yeah. tuh traveling, terus kayak kita jalan-jalan ke Krinika, jalan-jalan ke Old Town, terus kayak taking photos, video dan lain sebagainya. Jadi suka banyak juga sih tiap hari hal-hal lucu yang terjadi di sana gitu. Mungkin aku ceritain apa ya Kak?
Apa sih yang kayak misalkan, oh kamu nggak bisa lepas nih dari Indonesia apa, terus yang teman-teman di sana jadi tahu gitu. Mungkin kalau itu kayaknya makanan sih. Oh, Kalau makanan. misalnya- Apa tuh? Kalau misalnya nggak bisa lepas kayaknya makanan sih, karena kan aku nih craving banget sama spicy food. Spicy Beneran food. Kamu nggak bisa makan tanpa banget sama sambal? makanan pedes, nggak bisa makan tanpa sambal atau cengek tuh Ya ampun, cabe, iya. cengek ya. Oh, Miss Supranational ngomong cengek nih. Kita biasanya lihatnya pakai bahasa Inggris Iya. kan. Ini Cengek bahasa naturally Inggrisnya apa sih, keluar. Ta? Chili. Chili Iya, tetap ya, chili ya. Oke. Cengek, iya. Terus kamu bawa bekal cengek dong. Cengek, iya. Jadi aku suka banget sama yang namanya cengek, pedes, sambal, chili flakes dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya mau lunch, dinner ataupun breakfast, aku nih suka menunggu salah satu kandidat dari Miss Supranational 2024 dari Thailand. Miss Supra Thailand. Kamu nggak bawa? Aku nih nggak bawa karena jadi aku bawa 5 koper, 3 koper besar, 1 koper medium dan 1 koper bagasi. Dan Juga tidak ada backpack cengek di aku. dalamnya. Nggak ada cengek karena baju pun udah kayak aku keluarin. Jadi aku bawa baju tuh harusnya lebih dari itu. Tapi karena kepenuhan banyak yang harus dibawa bajunya. Bay itu Jadi cabe-cabenya. bay aja itu cabe-cabean itu. Terus jadi waktu di sana tuh kita ada 1 hari di mana kita dibebasin di mall. Oh, Iya, oke. dibebasin di mall gitu kayak untuk hangout, untuk Oke. jajan dan lain sebagainya. Nah, Terus jangan ngomong kamu nyari cengek di mall itu. aku nyari, iya Kak. Aku nyari cengek di Ada sana. cengek di sana. Kebetulan nggak ada, adanya chili flakes. Oh, Iya, ya adanya lumayan lah bubuk ya. cabe. Aduh, tipis-tipis tapi itu Iya, pedesnya, nah terus Wak. aku ke sana tuh kayak aku ke grocery itu sama Kasama from Thailand. Oke. Dan kita cari hal yang sama. Dan sayangnya adalah tinggal sisa 1. Terus kalian Ngalah. ini bukan memperebutkan crown ya. Bukan Tapi cengek. Enggak ada chili flakes. Iya, chili flakes Iya, ya. terus Tapi. akhirnya at the end yang berhasil mendapatkan itu adalah Kasama. ceng 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 ceng. Kenapa? Dari Thailand. Kamu Waktu itu karena mengalah. Kamu aku mengalah dan untuk waktu itu dia. dia datang duluan sih, dia menemukan duluan. Jadi kita nyari barengan di tempat kayak seasoning gitu, dan yang menemukan duluan adalah Kasama. Gak enak dong kalau misalnya aku kayak merebut ngeklaim apa gitu yang nggak udah mungkin, tapi menjadi nggak apa-apa. hak Dia bisa dapat chili flakes, Terus- kamu dapat crownnya. Bisa ya? Dibandingkan Iya. dengan chili flakes crown ini. Nggak pel apple to apple ya? Terus udah gitu, oke lah dia yang beli, terus dia bilang kayak, oke, it's okay Tata, you can we can share if you want this chili flakes, just tell me when we are at the breakfast, lunch or dinner. Dan karena dia ngomong kayak gitu, jadi tiap breakfast atau lunch atau dinner aku nyari Kasama. Ini anak jangan dijanjiin. Beneran ditagih sama dia gitu. Aku nyari Kasama untuk minta at least dikit gitu Iya, ya, chili iya, flakes iya. itu, chili oil itu. Jadi beneran kalau misalnya lagi lunch, dinner atau breakfast, lagi makan di sana gitu, aku selalu bareng sama Kasama. Berarti kamu Tapi selalu ngintilin Kasama. bukan berarti setelah selesai aku nggak sama dia lagi, enggak ya. Aku tetap sama dia. Waktu itu juga sempat habis. Nah, aku minta sama Pak Rudi. Jadi ada fotografer dari Indonesia. Bawa sambal, bener-bener bawa sasetan sambal banyak banget. Terus kayak aku minta sama Pak Rudi, minta beberapa gitu, dan aku bagi juga sama Kasama. Oke. Jadi itulah ya Miss Supranational kita tidak bisa hidup tanpa cengek gitu ya. Berarti ini udah disiasatin dong Ta, after ini akan kemana-mana, keliling dunia gitu ya, Iya. keliling Indonesia Aku udah bawa. mensiasati untuk bawa. Untuk bawa. Itu ada di list number Itu top 1 listnya aku. Tata list, kayaknya. Top list ya. Iya, iya, iya. listnya. Kamu favorite foodnya apa sih emang kalau suka spicy gitu? Sebelah. Orang Sunda banget ini emang seblak gitu. Coba Best, dong Kak, Kak ngomong. beneran Kak, aku pulang Indonesia, nyampe hotel nih ya. Hal yang aku GoFood pertama itu sebelah. Coba Jadi dong aku Tak ngomong pakai bahasa Sundanya mana coba. Boleh, bahasa boleh. Sunda. Apa tuh? Iya, Seblak Rias. aja ngomongin seblak aja. ngomongin Rias seblak, naon ya, atunya Sampurasun, wastapun harashta, tiasa dipanggil Tata. Abdi teh di Bandung, Saya suka seblak gitu. resep makanan seblak. Jadi tiap hari craving, tiap hari tuh ada- hoyong, nggak ada hoyong, craving. hoyong. Tiap hari hoyong ngemam seblak. Seblak gitu ya. Lucu banget loh. Lucu-lucu. Biasanya lihatnya dia pakai bahasa Inggris kan, Iya. tapi kali ini kita lihat pakai bahasa Sunda. Hanya di Apalagi sini loh, hanya di sini Cuma loh di sini ya, Eksklusif si Mom on oke. duty ya. Eksklusif ya, oke. Tapi abis ini Tak, jadi kan kita udah tahu nih pasti kamu akan penuh dengan kegiatan dan lain-lain segala gitu schedule-nya, yes. Nah, terus abis dari Miss Supra ini
akan kemana-mana aja schedule-nya dan akan Plannya setelah ngapain ini. sih? Untuk di Indonesia sendiri keliling ke beberapa kota. Jadi setelah ini akan ke Bali. Besok kebetulan akan ke Bali melakukan Ngapain, beberapa Tata? kegiatan. Ada photoshoot, terus kayak keliling kayak ke GWK dan lain sebagainya. Karena kan aku sama Miss International organisasi juga. Sekalian memperkenalkan Indonesia, one of place Indonesia Bali, which is Bali, kepada mereka. Dan juga kepada dunia, karena kebetulan kan aku pasti photoshoot, aku pasti konten di sana. Jadi ngasih tau lah setidaknya ini Iya, salah satu tempat paradise loh di Indonesia gitu, Bali, which is Bali. Setelah itu aku akan ke Jember untuk JFC, Jember iya, Fashion Fashion Carnival bersama Carnival. Kak Hubah, juga tim YPI. Setelah itu akan ke Jogja juga, kayak ke Prambanan dan lain sebagainya. Lalu sebelum ke Jember tuh ke Bandung dulu karena ke rumah kan, homecoming di rumah. Belum pulang dari kemarin. Belum, Sama masih di Jakarta. Iya. Homesick nggak? Enggak, karena mama kebetulan ada di sini. Oh, mama yang datang ke Kemarin Jakarta. keluarga datang waktu saat homecoming di bandara, waktu penyambutan arrival ya, arrival di bandara tuh pada datang, bukan cuman keluarga inti, tapi kayak ada omku, ada sepupuku dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak terlalu ya tertutup lah homesicknya karena kemarin sempet Karena udah ketemu. Udah sempet keluarga. Iya, dan mama juga masih temenin. Bahkan mama nanti ikut ke Bali juga gitu. Oh, mama komentar apa Tata waktu tahu nih anaknya dapet Miss Supranational gitu? Mama tuh yang benar-benar ngedukung dari awal perjalanan Kak, dari awal aku Putri Indonesia. Oh, jadi sebelum Putri Indonesia aku tuh salah satu duta daerah di kotaku, Mojang, Kota Bandung. Iya, aku dulu Mojang Kota Bandung dulu 2022 dan mama yang benar-benar nge-push aku karena iya karena agak kaget ya. Agak kaget ya, nggak Iklan ya, apa-apa. iklan. Emang banyak surprise di sini. Karena waktu itu tuh after COVID kan ya, terus kayak nggak ada kegiatan lain dan aku memang dari kecil tuh bercita-cita untuk menjadi one of the beauty queen. Nah, Oh mama iya? iya, mama tuh salah satu pageant lovers juga sebetulnya. Oh, Yes, my mom is lucu pageant banget sih. lovers. Iya, Jadi iya. dulu tuh mama selalu ngeliatin grand finalnya Putri Indonesia. Selain itu juga mama selalu kayak nunjukin orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Jadi kayak aku tuh selalu ke-trigger gitu ya untuk menjadi one of the good girl, one of the like Yeah. powerful woman, Inspiring women, inspiring woman in this era gitu. Nah, seiring beranjaknya dewasa, aku tuh sebenarnya udah lupa sama cita-cita Putri Mimpi Indonesia itu. ini. Bukan lupa sih, lebih ke kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh, kejauhan juga ya aku Dan jadi Putri fokusnya udah Indonesia. kemana-mana gitu Fokusnya ya. udah kemana-mana. Terus waktu itu karena ada pendaftaran dari Moka ini, akhirnya ya udah coba lagi dan selama menjadi Moka tuh mimpiku yang lama ada lagi gitu. Kayak Karena tiba-tiba aku emang- bermunculan iya, gitu ya? karena aku emang anaknya banci tampil kalau kata mamaku. Oh iya, kamu suka kamera? Aku suka kamera, aku I suka banget see. kamera, aku suka panggung. Aku merasa ini tuh my safe place gitu. Iya, bener-bener confident aja gitu kalau Kayak bisa aura berada- kamu keluar gitu ya kalau Iya, kamu depan kamera, bener. di panggung, di Bener, stage bener. gitu. Nah terus Cool. waktu ada di Moka, hal itu tuh kayak muncul lagi. Padahal aku udah kayak vakum untuk nari tuh 5 tahun Kak. Terus akhirnya mempersiapkan lah untuk Putri Indonesia dari situ. Terus kayak daftar Putri Indonesia dan alhamdulillahnya terima kasih YPI dan Mustika Ratu. Aku nggak berhenti bilang terima kasih karena mereka yang benar-benar mempercayakan hal ini gitu loh kepada aku. Menjadi Putri Indonesia, terus melanjutkan perjalanan sampai Miss Supra gitu loh Kak. Jadi benar-benar mama tuh yang sangat-sangat mendukung tiap harinya. Number one ya. My number one support system. Tapi kalau boleh cerita Sita, kamu tuh sebenarnya advokasinya gitu yang kamu bawa tuh apa sih nanti? Jadi misalkan ini kan dia akan keliling nih ke negara-negara, ke daerah-daerah gitu ya di Indonesia. Apa yang akan kamu sebarkan? Kebaikan apa gitu? Kalau misinya sebenarnya aku punya salah satu inisiasi. Dimulainya tuh waktu aku jadi mahasiswa teknik lingkungan. Oh, anak Karena I teknik dream, ya? yes, Iya, anak teknik I loh. dream to be environmental activist. Oh. Aku pengen banget jadi aktivis lingkungan dulu. Sekarang Oke. juga masih sih, Masih cuman sampai ada sekarang? cita-cita lain sekarang. Apa-apa? Jadi pengen ada di dunia entertain. Sebenarnya ini juga cita-cita dari kecil sih, sama kayak Putri Indonesia. Cuman kayak karena sekarang udah ada di sini, jadi selain pengen jadi aktivis lingkungan, aku juga pengen menjalankan hal yang ada di dunia entertain. Apa nyanyi atau apa? Aku pengen acting sih, karena Apa I was a acting? drama musical actress. Iya, jadi kayak Coba pengen acting kembali. nangis. Waduh, Sutradara ente. Terus gimana? Terus
Terus sorry, tadi tuh aku lagi ngomong di mana ya? Lagi Jadi lupa. ngomongin ngomongin. anak teknik Oh lingkungan. iya. Aduh, maaf ya Sorry, anaknya sorry. kita emang suka Iya. mendistract. Nggak apa-apa Kak. Sorry. Iya, aku kan teknik lingkungan. Terus udah gitu waktu itu ada kebakaran di landfill di hometownku dan itu tuh berangsur secara lama. Nah, akhirnya adalah berakibat di kota Bandung sendiri dan di rumahku tuh nggak bisa buang sampah. Jadi sampahnya tuh nggak kebawa ke landfill karena landfillnya tutup kan kebakaran. Oke. Akhirnya aku diskusi lah sama lecturer sama dosen, terus sama teman-temanku kenapa why this is happening. Terus ternyata at the end kita dapat solusi kalau ternyata ini tuh karena komposisi food waste di kota Bandung itu lebih banyak dari komposisi yang lainnya. Iya, terus akhirnya kita bikin inisiasi untuk melakukan edukasi, start from ourselves, to help our environment dengan cara habisin makanan yang kita ambil. Jadi terus kita ambil makanannya ya secukupnya aja karena nggak dapat dipungkiri juga ya. Sometimes ada beberapa orang yang kayak ngambil makanan banyak, apalagi untuk kalangan menengah ke atas yang bisa membeli banyak kebutuhan gitu. Sometimes kita ngambil makanan banyak terus kayak throwing away waktu kita udah full. Padahal there is some place maybe in Indonesia yang masih starving akan kelaparan ini gitu. Nah makanya aku bawa misi ini pada saat itu ke Putri Indonesia. Dan alhamdulillahnya waktu di Putri Indonesia aku menjadi salah satu voluntary brand ambassador NGO Scholar of Sustenance. Itu tuh basically international tapi lagi ada di Indonesia. Tapi dia ada di Indonesia juga, besarnya di Bali dan sekarang lagi mencoba besar di Jakarta. Aku waktu itu melakukan beberapa kegiatan juga sama mereka karena kebetulan mereka tuh ada di bidang pangan juga. Waktu itu aku rescue food dari hotel dan juga dari restoran-restoran karena mereka kan biasanya ada buffet dan buffet ini biasanya banyak banget Sisanya dan juga. sisanya banyak banget dan itu tuh masih layak untuk dimakan. Nah, kita rescue makanan yang masih dilayak ini untuk orang yang lebih membutuhkan. Dan ini tuh dan edukasi aku juga sudah berjalan beberapa kali sih. Contohnya kemarin sebelum berangkat aku edukasi ke BINUS International School untuk anak-anak. Kenapa di BINUS? Karena mereka kan rata-rata anak-anak dari menengah ke atas. Dan biasanya mereka tuh suka bawa bekal, terus bisa jajan seenaknya, bukan jajan keenaknya, jajan sepuasnya gitu. Jadi waktu itu aku giving education to change their mindset kayak kalau misalnya mama kalian bekalin makanan atau misalnya kalian jajan secukupnya, terus kayak abisin semuanya karena this is help the environment. Dan ternyata mereka melakukan hal itu after aku edukasi, jadi I'm really happy about that gitu. Dan ini juga yang aku bawa ke Miss Supranasional dan ini yang akan aku bawa seterusnya untuk not only for Indonesia tapi juga seluruh dunia gitu. Aku berharap apa yang aku sampaikan ini akan berdampak juga kepada lingkungan. Tapi selain ini sebenarnya di Miss Supranasional juga ada visi misi yang mereka punya, being an aspirational and inspirational queen. Nah itu apa tuh? Jadi aspirational ini kan kayak whatever your dream, pasti kayak cita-cita gitu lah ya Kak, aspirational ini. Dan aku tuh one of the proof of my living dream. Aku tuh pengen banget share tentang kayak cerita inspirasiku dari kecil yang memang bercita-cita untuk menjadi seorang putri Indonesia dan juga menjadi seorang beauty queen internasional, Miss Supranasional. Dan aku sekarang bisa mencapainya through my hard working. Jadi kayak there is a lot of, walaupun misalnya di perjalananku emang banyak banget gagalnya, banyak banget ups down-nya gitu. Makanya ini yang pengen aku share ke mereka, kalau kayak aku tuh jadi salah satu contoh bagi mereka untuk kayak kalau misalnya kalian gagal, no it's okay, kayak tetap aja jalanin, it's okay kalian sedih pada saat itu karena aku pun maksudnya namanya juga manusia ya. Pasti sedih gitu pada saat itu waktu gagal, tapi kita harus lihat sisi lain dari kesedihan dan kegagalan itu yang pastinya ada dampak baiknya gitu untuk jadi pelajaran. Iya, dan ini yang what I'm gonna share to others juga, terutama kepada young girl sama young men di seluruh dunia. And beside that juga sebenarnya Miss Supra tuh udah beberapa kali berkolaborasi dengan beberapa NGO dan saat ini sedang berkolaborasi dengan Sasakawa Health Foundation. Jadi aku juga akan menjadi salah satu brand ambassador dari Sasakawa Health Foundation dari Jepang. Dia ini adalah salah satu NGO tentang leprosy. Jadi tentang kusta ya kalau bahasa Indonesianya. Tentang kusta. Jadi aku akan memberikan edukasi terkait kusta ini. Pertama akan dilaksanakan di Jakarta sih kalau tidak salah dengar dari MSO. Cuman kita belum bicara banyak lagi.
karena kan si leprosy ini apa ya, kalau dulu orang-orang mikirnya komunitas leprosy ini harus dipisahkan karena akan menular dan lain sebagainya, terus kayak nggak ada obatnya dan lain sebagainya, padahal it's not true. Sekarang udah ada obatnya, terus kayak mereka tuh nggak perlu dipisahkan dari kita gitu. Ini yang aku akan aku share juga untuk sama sebenarnya changing mindset of people gitu loh. Gitu sih Kak. Nah, Tata, tapi aku penasaran. Next ini goals kamu apa? Kamu kan udah dapat nih Miss Supranational. Kamu tertarik juga di isu lingkungan gitu. Tapi next tuh kamu pengen jadi apa sih gitu? Untuk next setelah turun jabatan ya, setelah crowning, Setelah semuanya ini ya. Ke penerusmu ya. Iya. Kalau setelah itu sih sebenarnya aku pengen, jadi aku sebenarnya masih kuliah Kak. I'm still battling in my bachelor degree. Jadi kemarin baru sidang pertama. Aku pengen melanjutkan sidangku untuk mendapatkan gelar. Setelah itu aku tetap akan menjalankan misi-misiku. Even though aku maksudnya kalau sekarang aku bisa dibantu oleh platform Miss Supranational dan juga Putri Indonesia. Tapi setelah ini I'm still Putri Indonesia and I'm still Miss Supranational. I mean like di Putri Indonesia sendiri kan ada kayak slogan sekali menjabat selamanya menginspirasi. Nah ini yang akan terus aku simpan di dalam diri aku gitu. Yes. Maksudnya kayak I still have like my fans in Instagram dan lain sebagainya. Aku bakal tetap share ini di Instagram. Nah selain itu juga mungkin untuk diri aku sendirinya, aku sebenarnya seperti yang aku bilang tadi Kak, aku tertarik untuk ada di dunia entertain. Oke. Aduh kita tunggu ya nanti Kita tunggu. debutnya untuk Iya. Tata main film. Main film apa? Film apa ya? Cocoknya Nanti ditunggu. apa nih Kak? Cocoknya apa? Tata sukanya genrenya apa? Iya, suka apa? Film. Aku kalau film sukanya kalau nggak Horor. Cewek-cewek itu gitu ya. Aku juga. Suka horor tapi penakut, ngerti nggak sih? penakut gitu Tapi ya. penasaran pengen nonton gitu ya. Kalau kalau nggak horor aku suka kayak superhero gitu Kak. Oke. Action Action, gitu. iya. Oh, cool. Kan di komentar kita lihat lah rame pada ngomongin Gen Z itu lembek gitu. generasi yang sandwich ya. strawberry Oh, strawberry gitu. ya. Gen Z Karena itu dibilang dibilangin lembek. lembek gitu Dibilang Ta. menye-menye Nah, as gitu a ya. Gen Z yang berjuang dan Lihat tuh kayak Tata udah langsung. hardworking woman. Nah, gitu kamu ngelihatnya gimana Gen Z itu? Setuju nggak? Aku nggak setuju sih, cause balik lagi I'm a living proof of one of the Gen Z yang bukan strawberries generation. Iya karena mungkin ada some people yang merasa Gen Z ini males atau apa, tapi kita bisa lihat dari sisi positifnya juga. Kita tuh punya kelebihan loh dibanding generasi-generasi yang lainnya, which is social media, internet. Betul. Menurutku Gen Z ini mereka lebih paham terkait kayak media things gitu loh, kayak social media. Terus Lebih mereka tuh canggih ya. mereka tuh lebih canggih. Kita lebih paham cara menggunakan Microsoft dan lain sebagainya. Some people yang mungkin Iya, tapi tidak bisa digeneralisasi sebagai bisa ini digeneralisasi, Gen Z. betul. Gitu. Ya, benar. Keren. Tata, apa? dari tadi gue tuh dia apa? Gue apa? Anda Tata. Tata, dari tadi Tata tuh duduknya tuh manis banget ya. Sedangkan Tegap kita gitu. udah ganti-ganti. Dari tadi Gue iya udah yang ganti aduh. posisi gini. Enggak, apalagi kita nih Tani. Kita kan pembawa berita gitu ya. Kita kalau misalkan lagi baca berita oke, kita bisa tegap kayak gini, bisa duduk kayak gini. Tapi kalau misalkan terus ngerol paketnya atau iklan, kita udah langsung kayak gini ya. Nungguin lagi gitu. Tapi kan seorang Tata nggak bisa kayak gitu. Capek nggak sih Ta? Capek nggak sih harus berbaik gini terus? Sejujurnya enggak sih Kak, karena this is my passion. Jadi Iya. I maksudnya- like it gitu ya. Iya, Iya kayak kan? maksudnya segala sesuatu yang memang sesuai dari dimulai dari hati, itu pasti nggak akan buat capek. Even though misalnya kamu seharian ngerjain ini, Iya. tapi karena dikerjain dari hati dan kamu suka, capeknya tuh hilang Benar. karena saking bahagianya bisa ada di posisi ini gitu. Jadi kalau aku sih nggak sama sekali. Berarti kamu ya. benar-benar mencintai apa ya, Iya, apa yang dia passion, apa yang lakuin kamu ya. lakuin sekarang semuanya Iya. gitu ya. Iya. Terus aku jadi mempertanyakan apakah aku mencintai sebagai seorang pembawa berita? Oh gitu. Oh gitu. Tapi Capek ya, as a Bun. human of course Kak, pasti ada capeknya Jadi juga. curcol. Iya pasti ada capeknya juga as a human gitu. Maksudnya kalau misalnya aku pulang, ya aku capek karena sudah kembali ke kamar, butuh tidur dan lain sebagainya. Jadi enggak sih Kak, maksudnya kayak maksud aku tuh Tetap karena profesional lah ya aku- di depan iya, ini karena ya. aku tetap profesional to doing this dan aku cinta sama pekerjaan aku ini, sama kegiatan aku ini. Jadi buat aku ini nggak kerasa capek, Iya. tapi memang setelah selesai terasa capek. Maksudnya Baru berasa. setelah pulang ke rumah without anyone gitu,
pasti kerasa. Tapi Jadi pas makanya, udah gini ya udah capeknya hilang. Iya. iya pas lagi kayak gini tuh capeknya hilang. Karena kan dia Kayak, bilang oh, di depan aku ada cerita kamera juga, show. Kak. Kenapa? Aku kan di sana kena catokan. Heeh. This one. Oh, Mana luka ada bekasnya, bakar gitu. Sama, Aku masih kena roda kita kembaran kali ya. Ampun, Cocok lagi ya, Bun. Jadi aku waktu preliminary itu kena luka bakar, catokan. Waktu itu aku rushing, cepet-cepet gitu, untuk ganti dari satu baju ke baju lainnya, dan hairdoku juga ganti. Terus I'm Oke. doing it by myself. Terus akhirnya kena lah catokan. Oke. Waktu itu nggak kerasa, karena aku harus tampil di panggung, bener-bener kayak Iya, karena you are in a aku rush kayak gitu. in a Jadi kayak rush, oh, gitu. aku in a rush, terus kayak aku langsung ke panggung dan gak kerasa apa-apa. Iya, Terus iya, setelah iya, turun iya. dari panggung pun tetap gak kerasa dan aku nggak sadar. Nah, Tapi waktu setelah semuanya selesai, aku setelah pulang balik ke hotel, terus kayak beres-beres, tiba-tiba panas nih, Kok tiba-tiba perih? nyut-nyutan. Iya, Padahal kan iya, harusnya iya. kalau misalnya kena luka bakar tuh dari awal sudah perih ya kak. Yes. Tiba-tiba nyut-nyutan, tiba-tiba parah, tiba-tiba sakit, terus pas dilihat, wah kena Ternyata. catokan nih gitu. Jadi maksud aku I'm iya, doing it iya. with my heart tuh ini sih kak. Jadi Iya, kayak iya, iya. apapun yang terjadi pada saat itu, even though aku udah turun dari panggung karena aku masih kayak in my way in this activities gitu, aku nggak merasakan Iya. apapun waktu saat itu. Maksudnya nggak Iya. merasakan kesakitan dan apa-apa Iya, gitu. iya, Jadi moodnya lagi kayak go girl on Iya, fire moodnya gitu lagi kan. go. You Lagi are on on fire stage gitu. gitu. Jadi kayak Iya. show Ya udah mau ada terus apa? gitu. Oke, no. Lewat Tapi aja pas gitu. pulang baru deh Nah, gitu. berasa. Tapi gini tak, kan maksudnya as a beauty queen siapapun ya, kita tuh pasti ada aja haters gitu kan. Maksudnya ada aja netizen ataupun mungkin makan pageant lovers lain mungkin yang mengkritik kamu atau mungkin dengan tampilan kamu dan dandan kamu, dan aku dengar juga kamu kayak sempat dikritik waktu bawain national costume gitu-gitu, karena kamu how you handle that gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, jujur kak, waktu awal crowning Putri Indonesia juga aku sempat kena internet trolls. Iya. Tapi waktu itu karena this is my first time for me, jadi waktu itu aku sedih. Aku sempat nangis. Aku jujur aku sempat nangis kayak 1 atau 2 hari. Tapi setelah itu ya aku bangkit terus kayak enggak apa yang mereka omongin itu enggak benar, kayak I'm just doing me gitu, kayak ya udah jalanin aja. Nah makanya kemarin pada saat dihujat lagi, bukan dihujat sih, kayak ada beberapa orang yang mempertanyakan kenapa aku pakai national costume yang tidak grande. Iya. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita ke luar negeri itu pada saat national costume kita pakai pakaian yang grande, yang benar-benar kayak megah Dar banget, der dor Iya. gitu dar pokoknya. der dor yang memperlihatkan Indonesia gitu. Aku juga memperlihatkan Indonesia pada saat itu. Waktu itu tentang national costume tuhku ini Sri Kandi Manah Kandi, ya. namanya. Kenapa aku nggak bawa yang grande? Karena pada saat itu one of like art director Putri Indonesia itu diskusi sama tim YPI juga sama aku. Maunya gimana nih tahun ini? Dan aku yang saat itu akan membawakan, aku bilang aku pengennya yang cantik, simple, elegan, dan tetap ada karakter Indonesianya juga karakter aku. Aku pengen masuk di karakter national costume itu. Terus akhirnya beberapa kali diskusi, nemu lah Sri Kandi Manah ini. Bajunya ini dari Mimi Intan Avanti. Oke. Dan headpiece sama panahannya itu dari JFC. Nah, si Sri Kandi Manah ini sebenarnya selain karena tidak grande, itu karena headpiece-nya waktu itu tuh sudah pernah dipakai oleh salah satu penyanyi dari Indonesia untuk MV-nya. Waktu itu tuh mempertanyakan kenapa nggak pakai yang baru dan lain kenapa pakai yang sebagainya. udah pernah dipakai Iya, gitu. nah karena aku anak environment kan kak, jadi waktu itu tuh aku sama tim tuh sekalian bilang gitu loh kayak, jadi waktu ke rumah Kak Bubah ceritanya, dia kan art directornya, aku ngelihat kayak headpiece itu, terus kayak ini lucu deh kayaknya kalau misalnya Kak Bubah juga bilang kayak, Dek ini kayaknya lucu kalau misalnya kamu pakai untuk national costume kamu. Terus dicobalah waktu itu, ternyata emang cocok masuk dengan karakter Sri Kandi Manah ini. Kenapa dipakai? Karena kan waktu itu mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa, mending yang udah ada aja, karena kan environment sustainability juga. Maksudnya kayak kalaupun kita bikin baru ntar terbuang kan sayang. Iya, Jadi mendingan nih yang sudah ada aja, nggak apa-apa kok. Maksudnya kayak it's still good, masih dalam kondisi yang bagus juga. Nah akhirnya dibawalah ke sana. Jadi Dan masuklah untungnya- ke advokasinya tadi, nggak Yes. boleh wasting gitu Iya ya. gitu. Jadi kayak benar-benar mengangkat konsep
maksudnya banyak makna di balik national kostumku gitu. Oke. Gitu. Seru ya. Panjang ya kita Panjang ya kalau ternyata ngobrol. ngobrol. Iya kita kayak ngerumpi aja jadi. Tapi kayaknya nggak afdol deh. Mungkin sebelum kita Apa tutup. tuh? Ini kan Mau Tata juga ngapain? viral banget sama bubui bulannya itu. Bubui bulan. Jadi kasih dong tadi buat pemirsa kita gitu Oh, gitu. ya. Yang ini. Iya, dikit aja. Ya mau panjang juga nggak apa-apa. Boleh, iya. Ini lagi ngidam mau dengerin kamu bubui bulan gitu. Ngidam enggak ya? Enggak dong. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Minum dulu. Udah banyak ngobrol nih dari tadi. Tapi anyway Tata thank you banget udah main ke sini, Iya, udah udah main ke rumah ngobrol. kita, udah ngobrol-ngobrol sambil sharing tadi ya. cerita-cerita. Kita senang banget nih ya. Ya, pokoknya sukses buat Tata. Semoga perjalanannya bersama Miss Supranational ini berjalan lancar sampai dengan Amin. selesai dan cepat wisuda juga, cepat Iya, meraih lancar amin. kuliahnya. Gitu ya. Segera jadi artis film ya. Amin. Jangan lupa sama kita kalau udah jadi artis ya. Enggak Lu dong. siapa? Oke, Tata Bubui Bulan. Let's go. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di sesate. Gitu aja kali ya. Merinding disco ya. Thank you Tata. Thank you, terima kasih.